Joko duduk di teras rumahnya yang sederhana. Desa Mangunjiwo sepi, tak seperti biasanya. Hanya beberapa orang yang lalu lalang menjalani aktivitas rutinnya. Dari terasnya, Joko memandangi gerobak bakso milik Pak Marso yang terparkir sepi di ujung gang. Sudah beberapa minggu terakhir, usaha bakso tetangganya itu nyaris tak pernah ramai. Pembelinya hanya tetangga sekitar, dan itu pun tak setiap hari ada. Kadang-kadang gerobak itu hanya berdiri diam, menjadi saksi bisu usaha keras yang belum membuahkan hasil. Joko merasa iba. Beberapa kali, ia membawakan makanan untuk Pak Marso dan keluarganya. Namun setiap kali Joko datang, ekspresi wajah Pak Marso selalu sama, sedikit kaku, dengan senyum yang dipaksakan. Ada rasa keberatan yang sulit disembunyikan. Kadang, Pak Marso menolak secara halus, meminta istrinya, si Surti, untuk tidak menerima makanan pemberian dari Joko. Meski berniat baik, Joko tidak ingin membuat tetangganya merasa rendah diri. Akhirnya ia memilih berhenti memberikan bantuan secara langsung. Takut hubungan mereka jadi renggang. Sebulan berlalu, Joko nyaris tidak memperhatikan rumah Pak Marso lagi. Hingga suatu siang, ia melihat pemandangan yang tak biasa. Di halaman rumah Pak Marso, seorang anak dengan penampilan berbeda berdiri mematung. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan gerak-geriknya tidak biasa. Anak itu menunduk, rambutnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Setiap gerakannya terasa lambat, namun ada sesuatu yang menyeramkan dalam tatapannya yang kosong. "Itu siapa, Pak?" tanya Joko, yang penasaran saat bertemu Pak Marso di depan rumahnya. "Itu anak adopsi, Pak Joko," jawab Pak Marso sembari mengelus kepala anak itu. "Tadi aku menemukannya di dekat sungai. Kasihan, jadi aku bawa pulang." Joko mencoba menyapa anak itu. "Hai, siapa namanya?" Namun alih-alih menjawab, anak itu mendadak berteriak, matanya melotot, dan giginya nampak memucat, siap untuk menggigit. Suaranya bukan sekedar teriakan anak kecil, tetapi lebih mirip raungan hewan liar. Joko terkejut. Ia mundur cepat-cepat untuk menghindari serangan tak terduga. Sore harinya, Joko yang sedang duduk di teras kembali dikejutkan oleh suara gaduh dari rumah Pak Marso. Suara piring dan gelas pecah terdengar jelas, diiringi teriakan histeris. Penasaran, Joko pun mendekat. Dari balik jendela yang sedikit terbuka, Joko melihat anak itu berdiri di tengah pecahan piring-piring dan gelas. Wajahnya datar, seolah tak peduli pada kekacauan di sekitarnya, dan noda merah di tangan kecilnya. Entah darah atau saus yang tumpah. Pak Marso terlihat marah. Ia menarik anak itu dengan kasar menuju kamar belakang. Tanpa pikir panjang, anak itu dipasung di sudut ruangan yang gelap. Teriakannya menggema, matanya semakin melotot, membuat bulu kuduk Joko berdiri. Mengapa anak itu diperlakukan begitu ya? Joko bergumam dengan kebingungan. Malamnya, Joko menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Yati. Istrinya terkejut, tak menyangka Pak Marso akan mengadopsi anak dengan kondisi yang begitu sulit. Setahu aku, Pak Marso tak punya keluarga dengan kondisi seperti itu.
Mungkin memang benar anak adopsi dari luar. Ujar Yati sambil sesekali melirik ke arah rumah Pak Marso yang gelap. Keesokan harinya Joko kembali melihat hal aneh. Anak itu terlepas dari pasungannya. Ia memegang palu dan memukul-mukul dinding di depan rumah hingga sebagiannya roboh. Setiap pukulannya diiringi suara rendah yang mirip dengan erangan, membuat suasana semakin mencekam. Pak Marso yang melihatnya segera menarik anak itu dan kembali memasungnya. Tak hanya itu, beberapa hari kemudian, Joko tanpa sengaja melihat anak itu mencekik seekor kucing sampai mati di depan rumah. Nafas Joko tersengal, tubuhnya gemetar, membayangkan jika yang dicekik bukan kucing, melainkan manusia. Joko kembali bercerita pada Yati. Kali ini, istrinya nampak benar-benar ketakutan. "Pak, aku rasa anak itu berbahaya kalau terus dilepas. Kita harus memberitahu Bu Surti." Saat Surti berkunjung untuk berbagi lauk, Yati mencoba mencari tahu lebih dalam. Surti menceritakan hal yang sama, bahwa anak itu memang ditemukan di pinggir sungai. Yati dengan hati-hati menyarankan agar anak itu tidak dibiarkan bebas berkeliaran. Iya, Mbak. Sejak semalam, Tarmo sudah kami pasung di kamar belakang. Jawab Surti dan nada lelah dalam suaranya. Seolah apa yang terjadi telah menguras seluruh tenaganya. Joko yang sedari tadi menguping dari balik dinding ikut merasa lega. Setidaknya Tarmo, anak yang penuh misteri itu, tidak akan bebas lagi. Namun dalam hati kecilnya, Joko masih merasa ada sesuatu yang janggal. Siapa sebenarnya Tarmo? Mengapa tingkah lakunya begitu berbeda? Dan yang paling penting, apakah keputusan memasungnya sudah benar? Malam itu, Joko tak bisa tidur. Suara teriakan Tarmo samar-samar terdengar menembus dinding rumahnya. Entah ini nyata atau hanya imajinasinya. Yang jelas, Joko tahu ketenangan kampungnya sudah tak sama lagi sejak kehadiran anak itu. Sebulan setelah mengadopsi anak itu, Joko melihat warung bakso dan mie ayam milik Pak Marso mulai dipenuhi pembeli. Pemandangan yang kontras dengan bulan-bulan sebelumnya. Ketika gerobak itu lebih sering kosong dan sunyi, kini deretan meja penuh oleh orang-orang asing yang tak pernah terlihat sebelumnya di desa ini. Para pembeli yang datang kebanyakan dari luar desa. Beberapa di antaranya bahkan datang dengan mobil, kendaraan yang jarang melintas di gang sempit kampung itu. Mobil-mobil berplat luar kota berjajar di depan rumah Joko, menciptakan suasana yang tidak biasa. Joko mengamati wajah-wajah para pembeli, tak satu pun yang ia kenal. Mereka datang dalam diam, memesan dengan suara lirih, dan makan dengan tatapan kosong. Sesekali Joko melihat mereka mengunyah bakso dengan gerakan lambat, seolah-olah merasakan setiap gigitan dengan cara yang aneh. Meski merasa sedikit janggal, Joko tetap senang karena warung tetangganya itu mulai ramai. Perekonomian Pak Marso yang sebelumnya terpuruk kini tampak lebih hidup. Pak Marso dan Surti terlihat sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti. Senyum mereka mengembang, namun ada bayangan lelah dan sesuatu yang tak bisa Joko definisikan di mata mereka. Mungkin kelegaan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Tak berselang lama, Yati keluar dari dalam rumah. Matanya membulat, terkejut melihat deretan mobil di depan rumah mereka. Mobil siapa ini, Pak? Tanyanya pada Joko, yang sejak tadi duduk di teras sambil memandangi warung bakso tetangganya itu. Mobilnya para pembeli bakso Pak Marso, Bu. Lihat, warungnya sekarang ramai sekali.
Jawab Joko menunjuk ke arah warung, di mana pengunjung masih terus berdatangan, seperti ada magnet yang tidak terlihat yang menarik mereka. Syukurlah kalau sekarang warung baksonya ramai ya, Pak. Yati ikut senang melihat tetangganya mulai kebanjiran pembeli. Namun dalam ekspresinya ada sedikit keraguan. Meski ia sendiri tak tahu pasti apa yang membuatnya merasa begitu. Joko dan Yati menduga ramainya warung bakso milik Pak Marso karena kebaikannya yang selama ini mau mengadopsi anak cacat mental. Mereka berpikir mungkin cerita tentang kebaikan hati Pak Marso telah tersebar hingga luar desa, menarik simpati orang-orang untuk datang. Bagaimanapun, Joko tahu betul bahwa jarang sekali ada orang yang mau mengadopsi anak dengan kondisi seperti itu. Kebanyakan orang lebih memilih anak yang lucu, sehat, dan menggemaskan. Pada saat tiba di waktu malam Jumat Kliwon, tiba-tiba suasana desa mendadak berubah. Angin berhembus pelan, tetapi terasa dingin menusuk tulang. Di tengah keheningan malam, Joko mendengar suara burung gagak bersahutan. Suara itu terdengar nyaring menembus dinding rumahnya, seolah memenuhi setiap sudut ruangan dengan aura mencekam. Sebelumnya, Joko tidak pernah mendengar suara burung gagak di sekitar rumahnya. Penasaran dan sedikit gelisah, ia bangkit dari tempat tidur. Kakinya melangkah perlahan, lantai rumahnya terasa dingin seperti es. Dengan senter kecil di tangan, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu mendongak, pandangannya tertumbuk pada atap rumah. Puluhan burung gagak bertengger di sana. Bulu-bulu hitam legam mereka nampak berkilau dalam remang cahaya bulan. Mata-mata merah mereka menatap lurus ke arahnya, tidak berkedip. Joko terdiam, matanya melotot. Dari mana burung-burung ini datang? Batin si Joko yang tubuhnya mulai merinding. Dengan tangan gemetar, Joko mengambil sapu panjang dan mencoba mengusir burung-burung itu. Setiap kali sapunya bergerak, burung-burung itu berterbangan, tetapi hanya untuk kembali lagi setelahnya. Suara kepakan sayap mereka menciptakan bunyi gemerisik yang membuat bulu kuduk Joko berdiri. Baru saja ia merasa lega setelah memastikan burung-burung itu pergi. Suara aneh kembali terdengar. Suara burung gagak itu datang lagi, lebih nyaring dan lebih dekat. Joko buru-buru melongok dari jendela, dan benar saja, burung-burung itu kembali. Kini jumlahnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tubuh Joko terasa semakin dingin. Lalu suara lain menyusul. Kali ini suara anjing menggonggong. Suara itu berasal dari belakang rumahnya. Anjing siapa itu? Seingatku, desa ini tidak ada yang memelihara anjing. Gumam Joko, suaranya bergetar. Bibirnya pucat. Rasa takut yang menyelimuti hatinya membuat Joko mundur perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menariknya untuk tetap tinggal di sana. Di tengah kegelapan malam yang semakin pekat, tanpa pikir panjang, ia memilih masuk ke kamar, menutup pintu, dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Sejak malam itu, suara burung gagak dan gonggongan anjing menjadi teman malamnya. Bukan hanya suara-suara aneh. Saat membuang sampah di gang kecil yang memisahkan rumahnya dengan rumah Pak Marso, Joko kerap melihat bayangan hitam besar melintas cepat. Bayangan itu bukan sekedar bayangan biasa. Matanya merah berpendar di tengah kegelapan, membuat Joko terperanjat setiap kali melihatnya. Mulanya, ia berpikir itu hanyalah bayangannya sendiri. Namun ketika bayangan itu bergerak berlawanan arah dengannya, Joko tahu ada yang tidak beres.
Apa jangan-jangan semua ini gara-gara anak cacat mental itu ya? Batin Joko, sosok Tarmo, kembali terlintas di benaknya. Anak aneh yang diadopsi oleh Pak Marso. Bu, akhir-akhir ini aku sering dengar suara burung gagak dan anjing. Aneh banget. Padahal di desa ini gak ada yang memelihara anjing. Ujar Joko saat sedang menonton TV bersama Yati. Ibu juga, Pak. Malah sering lihat penampakan di gang kecil itu. Yati menunjuk gang kecil di sebelah rumah mereka. Wajahnya pucat, tangannya meremas ujung baju. Apa semua ini gara-gara anak itu ya, Bu? Sebelum dia datang, gak pernah ada kejadian aneh seperti ini loh. Joko menggumam, suaranya lirih tetapi penuh rasa curiga. Hus, jangan sembarangan, Pak. Mungkin ini cuma kebetulan saja. Yati mencoba berpikir positif, meski nada suaranya terdengar tidak yakin. Namun dalam hati kecil mereka, baik Joko maupun Yati, tahu bahwa apa yang mereka alami bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang tidak terlihat, mengintai dengan gelap, menunggu waktu untuk memperlihatkan wujud aslinya. Malam semakin larut, desa yang biasanya tenang, kini terasa asing. Setiap sudut nampak gelap. Bayangan-bayangan bergerak seiring angin malam yang berhembus dingin. Dan di tengah semuanya, Joko yang bisa memeluk lututnya di sudut kamar, berharap pagi segera datang untuk mengusir segala kengerian yang menyelimuti rumahnya. Keesokan harinya, Joko dan beberapa orang ronda kemarin mendatangi kantor kepala desa. Mereka melaporkan beberapa kejadian yang dialami hampir semua warga. Bahkan di saat itu, bersamaan dengan beberapa warga yang juga mengeluhkan hal yang sama. Apa jangan-jangan benar dimakan makhluk halus ya? Ujar salah satu dari mereka, mendapat laporan seperti itu. Kepala desa mencoba berpikir dengan logika terlebih dahulu. Dia masih berpikir kalau hewan-hewan ternak warga dimakan oleh ular atau hewan buas. Dia malah memerintahkan para warga untuk bergotong royong membersihkan beberapa tempat yang sudah dipenuhi rumput-rumput liar. Karena perintah langsung dari kepala desa, mau tidak mau para warga melaksanakannya. Padahal hampir sebagian menganggap kalau hewan itu mati bukan karena hewan buas. Tepat di hari Minggu, kerja bakti dilakukan oleh semua warga. Mereka memotong rumput-rumput yang sudah menjalar tinggi. Namun ternyata di sana juga tidak ada ular sama sekali. Para warga juga menyisir pinggiran sungai mencari sarang ular. Akan tetapi, lagi-lagi mereka tidak menemukan jejak ular atau hewan buas lainnya. Ketika sudah bisa memastikan tidak adanya hewan buas, para warga sedikit tenang. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada hewan ternak yang mati. Tak terasa malam pun tiba. Lagi-lagi Joko mendengar ternak tetangganya mati dengan tidak wajar. Para warga kembali mengadu ke kantor kepala desa. Kepala desa menjadi pusing memikirkan penyebab kematian para ternak warganya. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, kepala desa menganjurkan warga untuk ronda di depan kandang. Minimal, setiap kandang dijaga 4 orang. Siapa tahu dengan bersama-sama kita jaga, ternak di kampung ini tidak akan lagi mati. Jalan keluar yang kepala desa tawarkan disambut baik oleh orang-orang. Mereka menyetujui tawaran itu. Malam semakin larut, suasana desa tenggelam dalam sunyi yang mencekam. Hanya terdengar suara gesekan daun kering yang tertiup angin. Sesekali diselingi lolongan anjing yang entah dari mana asalnya. Di sekitar kandang ternak, para warga beronda, membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah berjaga.
Sudah hampir 2 jam mereka menunggu, namun tak ada tanda-tanda apapun. Kambing-kambing di dalam kandang nampak tertidur dengan lelap, seolah tidak menyadari bahaya yang mungkin mengintai. Kalau kita cuma duduk begini terus, makhluk itu tidak akan muncul, gumam Joko pelan. Di sampingnya, Manto menahan geram. Sorot senternya terus menyapu sekitar. Sial, makhluk itu pasti tahu kita di sini, desis Manto. Menjelang tengah malam, ngantuk mulai menyerang. Manto dan Suryo tidak kuat lagi menahan mata yang terasa berat. Mereka meminta izin pada Joko untuk tidur sebentar. Joko yang masih terjaga mengangguk, membiarkan mereka terlelap di sudut kandang. Angin malam berhembus dingin, seolah mengiris hingga ke tulang. Joko merapatkan jaketnya. Rasa jenuh mulai merayapi pikirannya. Dia memutuskan berjalan-jalan di sekitar kandang untuk mengusir kantuk. Namun langkahnya terhenti. Di sudut kandang, di antara bayangan gelap, terlihat sesosok makhluk hitam besar berdiri diam. Nafas Joko tertahan. Tubuhnya mendadak kaku. Kedua matanya terbelalak, memaksa dirinya percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu perlahan memutar kepala, menatap lurus ke arahnya. Mata merah menyala itu bagaikan bara api di tengah gelap malam. Bibir Joko bergerak tanpa suara, seolah kata-katanya tertahan oleh udara dingin. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya seperti dipaku di tempatnya sendiri. Makhluk itu tetap memandangnya, diam, namun terkesan mengancam. Ketegangan merambat seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Dengan sisa keberanian, Joko berhasil menggerakkan kakinya. Tanpa berpikir panjang, dia berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan kandang. Dan bahkan tidak sempat membangunkan Manto dan Suryo. Yang ada di kepalanya hanya satu, menyelamatkan diri. Sesampainya di rumah, Joko membanting pintu. Tubuhnya menggigil hebat, dan dia langsung masuk ke kamar. Berlindung di balik selimut yang terasa tak cukup hangat untuk mengusir rasa dingin di hatinya. Keesokan paginya, Manto datang dengan amarah yang meledak-ledak. Dia marah besar karena Joko meninggalkan sendirian di kandang. Maaf, aku tidak sengaja. Aku melihat sosok hitam besar di samping kandangmu. Makhluk itu, dia memakan kambingmu, ujar Joko dengan lemah. Manto terdiam, wajahnya memucat. Kamu yakin? Jangan-jangan kamu hanya bermimpi, Jok. Demi Tuhan, aku tidak mengada-ngada. Sosok itu nyata. Matanya merah menyala. Matanya besar sekali. Joko berusaha meyakinkan. Desas-desus tentang sosok hitam itu pun menyebar cepat. Banyak warga yang mulai resah, terutama mereka yang kehilangan hewan ternak dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka memutuskan untuk lebih waspada. Malam-malam berikutnya, semua warga sepakat untuk berjaga tanpa tidur. Namun makhluk itu tidak pernah muncul lagi. Waktu berlalu, 2 bulan sudah mereka menunggu. Tapi sosok hitam itu seakan lenyap di telan bumi. Di sisi lain, usaha bakso milik Pak Marso terus melejit. Dalam waktu 3 bulan, dia berhasil membuka 3 cabang baru. Warga mulai merasa ada yang janggal dengan kesuksesannya tersebut. Gak masuk akal deh. Lihat saja, pengusaha bakso terkenal di kota perlu setahun lebih untuk buka cabang baru. Lah ini Pak Marso cuma 3 bulan langsung buka 3 cabang sekaligus, kata Suryo saat ronda malam itu. Jangan-jangan
ini ada hubungannya sama anak angkat itu. Darso berbisik, suaranya terdengar takut-takut. Percakapan mereka berlanjut hingga malam semakin larut. Rasa penasaran mereka tak kunjung terjawab. Meski desa kini terlihat lebih tenang, namun di hati mereka, rasa takut masih saja mengendap. Misteri tentang sosok hitam itu tetap menggantung tanpa jawaban, seolah menunggu waktu yang tepat untuk kembali menghantui. Bulan itu waktu seakan berlari. Joko merasa sedikit lega karena ternaknya aman. Tak lagi hilang secara misterius seperti bulan-bulan sebelumnya. Namun, ketegangan itu hanya bertahan sampai malam Jumat Kliwon tiba. Suara teriakan menggema di tengah malam. Darso dengan nafas terengah-engah berlari ke pos ronda. Matanya liar, wajahnya pucat pasi. Aku melihatnya. Melihat apa, So? Joko menajamkan tatapannya. Anak kecil. Dia memakan ayamku hidup-hidup. Kata-kata Darso menggantung di udara, seperti kabut dingin yang tidak mau pergi. Semua yang ada di pos ronda membisu. Hanya suara jangkrik yang terdengar, seolah alam pun tak ingin mengganggu keheningan mencekam itu. Kamu yakin, Darso? Anak kecil? Tanya Manto, suaranya nyaris berbisik. Iya, aku mengejarnya, tapi larinya cepat sekali, tidak masuk akal. Padahal kakinya aneh, seperti bengkok. Seharusnya dia tidak bisa berlari secepat itu, kata Darso sambil terisak. Manto dan Joko saling berpandangan. Ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Ciri-cirinya? Tanya Joko, rasa penasaran yang dingin merambat di tengkuknya. Seperti anak cacat, Jok. Seperti anak adopsi Pak Marso. Suryo yang sejak tadi diam mendadak berdiri. Jangan sembarangan kalian. Pak Marso orang baik. Kita tidak boleh asal menuduh. Tapi siapa lagi anak cacat di kampung ini selain Tarmo? Manto menyuarakan pikirannya yang tak ingin diakui siapapun. Kamu ingat, Jok, suara burung gagak dan gonggongan anjing setiap malam Jumat Kliwon? Apa semua ini cuma kebetulan? Joko terdiam. Benaknya dipenuhi kepingan-kepingan kejadian aneh yang selama ini ia abaikan. Suara-suara ganjil, sosok hitam besar, hewan ternak mati dengan perut terkoyak. Semua kembali berputar dalam ingatannya, seperti film horor yang tidak mau berhenti. Aku rasa kita harus membuktikan sendiri. Malam Jumat Kliwon nanti, kita bersembunyi di dekat kandang. Kita pastikan siapa pelakunya, bisik Joko akhirnya. Angin malam menyusup di sela-sela tubuh mereka, membawa serta rasa dingin dan bisikan ketakutan. Di bawah langit pekat tanpa bintang, mereka berempat bersumpah malam Jumat Kliwon berikutnya mereka akan menghadapi kegelapan itu, entah siap atau tidak. Malam yang ditunggu-tunggu pun datang. Joko dan yang lainnya sudah bersiap. Mereka bersembunyi di tempat berbeda-beda. Joko bersembunyi di balik pohon nangka besar. Lalu Manto berada di pintu belakang dan yang lainnya bersembunyi di balik sumur. Mereka menunggu pemakan hewan ternak yang sempat menghebohkan para warga. Tak berselang lama ada suara langkah kaki mendekat. Suara itu bersumber dari pepohonan besar. Joko seketika merapatkan tubuhnya agar tidak terlihat. 5 menit mereka menunggu. Akhirnya yang datang adalah Tarmo.
Dia nampak berjalan dengan agak pincang menuju kandang milik Darso. Joko dan yang lainnya sontak terkejut. Ternyata dugaan Manto benar. Tarmo masuk ke kandang, lalu mengambil satu ayam dan membawanya keluar. Dia makan hidup-hidup ayam itu dengan menggigit bagian perut. Joko sempat hampir muntah melihat hal itu, tetapi dia tahan sekuat mungkin. Manto yang sudah tidak sabar memberi isyarat kepada semua untuk menangkap Tarmo. Ketika hitungan ketiga, mereka semua keluar. Melihat ada orang banyak, Tarmo langsung lari. Anehnya, keempat orang itu kesulitan menangkapnya. Anak itu bisa lolos dengan cepat, padahal Darso sempat memegangi bajunya. Kejar, jangan sampai lolos, teriak Darso yang mencoba mengejar. Namun ketika berada di tengah perkebunan, tiba-tiba saja Tarmo menghilang. Mereka sudah berpencar, namun tetap saja Tarmo tidak bisa ditemukan. Jelas-jelas kebun itu hanya ada satu jalan keluarnya. Anehnya, Tarmo bisa keluar, padahal di sekeliling kebun itu ada dinding besar yang sangat tinggi. Masa iya sih? Anak itu bisa menaiki dinding setinggi itu? Joko nampak tidak percaya. Aku kira dia bukan anak biasa. Kita harus melaporkannya ke kepala desa. Manto memberi saran. Mereka pun setuju akan melaporkan semua ini kepada kepala desa besok. Sejak kejadian itu, orang-orang mulai membicarakan Pak Marso, terutama anak cacat yang belakangan ini mereka adopsi. Joko dan yang lainnya juga sudah mendatangi kepala desa. Namun jawaban dari kepala desa tidak memuaskan. Kalau nanti kalian salah, jatuhnya bisa pencemaran nama baik loh. Hati-hati. Pinta kepala desa yang ikut pusing memikirkan masalah yang dialami oleh warganya belakangan ini. Tapi Pak, jelas-jelas kami melihatnya sendiri. 4 orang apa kurang cukup untuk menjadi saksi? Masalahnya, tidak ada bukti konkret Mas Manto. Makanya susah. Setelah beberapa menit berdebat, Joko dan gerombolannya memilih untuk pulang. Mereka kecewa dengan jawaban dari kepala desa. Mereka yang masih takut akan ancaman hewan ternaknya mencoba mencari jalan keluar lain. Joko dan gerombolannya mengumpulkan para warga untuk mendatangi rumah Pak Marso. Mereka ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas perbuatan anak itu. Para warga yang juga tidak mau kehilangan hewan ternaknya, ia turut mendukung. Selepas Isya, mereka mendatangi rumah Pak Marso bersama-sama. Para warga itu nampak marah dan kesal. Setibanya di depan rumah, mereka meneriaki Pak Marso dan memintanya untuk keluar. Pak Marso terkejut mendengar teriakan orang banyak dari luar. Dia yang penasaran pun akhirnya keluar. Para warga yang nampak kesal ingin menyerangnya, tetapi Joko mencoba menengahi dan menghalau mereka. Ada apa ini? Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini? Pak Marso nampak panik. Dia sempat hendak menutup pintunya lagi karena nyaris diserang oleh beberapa warga. Begini Pak, beberapa warga sering melihat Tarmo memakan hewan ternak setiap malam Jumat Kliwon. Nah, kami di sini ingin meminta penjelasan dari Pak Marso soal Tarmo. Joko mencoba mewakili para warga. Usai mengatakan itu, para warga langsung berteriak silih berganti dan mendesak Pak Marso untuk mengaku. Pak Marso pun menjelaskan pada para warga kalau dia tidak pernah melepaskan Tarmo.
Setiap hari anak itu selalu dipasung di kamar belakang dan tidak pernah dia lepas sama sekali. Mendengar itu para warga tambah kesal. Mereka tidak percaya dengan perkataan darinya. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh bawa semua kuncinya. Mulai dari kunci alat pasung sampai kunci kamarnya. Pak Marso meminta izin untuk mengambil kuncinya. Para warga pun menunggu. 5 menit kemudian dia keluar membawa 1 renteng kunci. Kunci itu langsung diserahkan pada Joko. Pak Marso tidak merasa keberatan sama sekali. Apa ini benar kunci dari alat pasung dan kamarnya? Manto yang masih tidak percaya kembali menanyakan keberadaannya. Kalau Pak Manto tidak percaya, bisa mencoba sendiri. Pak Marso mempersilahkan para warga untuk mencobanya sendiri. Mendengar itu, para warga memilih untuk percaya. Mereka akhirnya mau kembali pulang. Kunci tadi dibawa oleh Darso, yang rumahnya jauh dari rumah Pak Marso. Sejak pemberian kunci itu, para warga kebingungan. Jika bukan anak adopsi itu, lalu siapa lagi? Jangan-jangan ada warga yang memakai pesugihan, tetapi bukan Pak Marso. Malamnya, para warga tetap berjaga di kandangnya masing-masing. Meskipun sudah mendapatkan kuncinya, mereka tetap belum sepenuhnya percaya. Baru saja mengecek kandang, Manto sudah melihat kambingnya tergeletak tak berdaya. Dia buru-buru mendekat dan mengecek kambingnya. Sialan, ternyata masih sama saja. Hanya bagian perutnya saja yang dimakan. Gerutu Manto. Tak hanya Manto, beberapa warga juga teriak-teriak ketakutan karena melihat Tarmo kembali memakan hewan ternaknya. Joko yang mendapat panggilan tetangganya segera meluncur ke sana. Ia mengecek langsung ke kandang milik Pak Harno. Ternyata benar, ayamnya mati dengan perut terbelah dan isi perutnya hilang. Memangnya siapa yang memakan ayam itu, Pade? Siapa lagi kalau bukan anak cacat itu? Tadi aku sudah berupaya menangkapnya, tetapi gerakannya lincah sekali. Gerutu Pak Harno. Joko tidak menyangka kalau Pak Marso sudah membohongi satu kampung. Tak hanya milik Pak Harno, hampir semua warga yang memiliki hewan ternak mengalami kejadian yang sama. Mereka yang marah dan kesal akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Marso untuk kedua kalinya. Pak Marso nampak begitu tenang ketika berada di depan para warga yang sudah marah. Mereka langsung mencaci maki dan memarahinya. Joko yang tidak mau terjadi kekerasan dan adanya korban menjadi penengah. Apa benar Pak Marso membohongi kami? Joko sebagai tetangga masih bertanya dengan cara yang sopan. Beberapa warga sempat memprotes caranya. Mereka ingin langsung menghajar Pak Marso yang sudah merugikan para warga. Membohongi apa lagi, Pak? Bukannya semua kunci sudah aku berikan ya? Tanya Pak Marso dengan lagak kebingungan. Aku yakin pasti ada kunci cadangan di rumah. Makanya dia berani memberi kita kunci ini. Darso yang sudah nampak sangat kesal langsung membuang kunci tersebut. Pak Marso dengan tenangnya meminta para warga untuk menunggu di kamar belakang. Mendengar itu, sontak semua warga terdiam. Mereka hanya bisa saling pandang. Joko juga nampak keheranan. Biar kalian percaya, kalian boleh menunggu atau berjaga di kamar belakang setiap malam. Pinta Pak Marso yang nampak tenang mempersilahkan mereka.
Hal itu semakin membuat para warga kebingungan. Setelah berunding sebentar, akhirnya para warga setuju. Mulai besok malam, mereka berbagi tugas. Ada yang menunggu di depan kamar anak itu dan menunggu di kandang ternak. Pak Marso pun mengangguk sepakat. Usai mendapatkan kesepakatan, mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Malam berikutnya, 5 warga ditugaskan untuk menjaga di rumah Pak Marso. Pak Marso mempersilahkan ke-5 warga untuk masuk dan berjaga di depan kamar belakang. Pak Marso juga sempat menunjukkan kalau anak itu masih berada di kamar. Nah, ini ada teh dan kacang untuk ronda malam ini ya, Pak. Maaf, saya tidak bisa menemani karena ngantuk, ujar Pak Marso yang membuat 5 warga itu menjadi sungkan. Sambil berjaga, mereka meminum teh dan makan kacang rebus yang sudah Pak Marso sediakan. Mereka terus mengamati dan memastikan kalau anak itu tidak keluar dari kamar. Sampai pagi mereka berjaga. Anak itu juga tidak keluar. Karena sudah pagi, ke-5 warga itu pamit karena merasa tidak enak. Apa yang Pak Marso katakan benar. Anak itu tidak keluar kamar sama sekali. Iya ya. Kalau begitu selama ini, siapa yang memakan hewan ternak kita? Selepas pergi dari rumah Pak Marso, mereka menemui beberapa warga yang berjaga di kandang. Mereka ternyata masih melihat Tarmo memakan hewan ternaknya. Jangan mengada-ngada ya kamu. Semalam kami menunggu di depan kamarnya. Dia tidak keluar sama sekali. Ke-5 warga yang menunggu di depan kamar mereka merasa tidak terima karena dituduh lalai. Sumpah, bukan aku saja. Yang lain juga melihatnya. Para warga dibuat kebingungan dengan kejadian ini. Akhirnya semua warga berkumpul untuk mencari tahu hasil ronda di malam pertama. Antara penjaga di rumah Pak Marso dan di kandang masing-masing menyalahkan. Mereka malah berdebat sampai hampir bertengkar. Joko dan yang lainnya mencoba melerainya. Mereka diminta untuk bersabar. Siapa tahu ini memang siasat dari Pak Marso karena sudah mempermainkannya. Kita coba malam kedua. Siapa tahu kita menemukan bukti yang cukup kuat untuk menjebloskan Pak Marso ke polisi. Joko mencoba menenangkan semuanya. Sementara ini, para warga yakin kalau Pak Marso menggunakan pesugihan. Akan tetapi, mereka belum cukup bukti. Di malam yang kedua, ternyata kejadiannya sama persis dengan kejadian di malam pertama. Para warga masih melihat Tarmo memakan ternak hidup-hidup. Namun para warga tidak tahu harus bagaimana. Mereka bingung. Selama seminggu mereka terus memikirkan cara untuk menemukan buktinya. Hingga suatu malam, Joko yang sedang bersantai di teras mendengar Surti berteriak-teriak meminta tolong. Dia segera mendekati rumah Pak Marso. Baru setengah jalan ke sana, Surti sudah keluar sambil berlari. Seluruh bagian wajahnya dipenuhi air mata. Sepertinya Surti habis menangis. Tak hanya itu, ketakutan terlukis jelas di wajahnya. Ada apa, Mbak? Tanya Joko panik sambil mencoba menenangkan tetangganya itu. Surti malah menangis dan terus berjalan sampai ke depan rumahnya. Mendengar ada suara orang menangis, Yati keluar. Dia terkejut melihat ada Surti menangis terseduh-seduh. Seketika dia peluk tubuh tetangganya itu dan menanyakan apa yang terjadi. Surti masih menangis. Sesekali dia sesegukan. Yati langsung membawanya masuk ke dalam dan memberinya minum. Setelah minum, Surti sedikit tenang.
Dia mulai menceritakan kejadian yang dia alami barusan. Katanya, dia akan dijadikan tumbal pesugihan oleh suaminya sendiri. Aku tidak tahu kalau ternyata Bapak memakai pesugihan. Tadi aku iseng mengintip dari celah kamar. Ternyata ada fotoku di depan dupa itu. Terus dia bilang kalau akan menumbalkan dirinya. Surti bercerita dengan terbata-bata karena masih merasa takut. Setelah melihat itu, Surti lari ketakutan. Dia sempat berteriak karena suaminya mengetahuinya. Suaminya sempat ingin mengejarnya, tetapi Surti sudah lebih dulu keluar dari rumah tersebut. Nanti Mbak Surti tidur di sini dulu ya untuk sementara. Yati mencoba menenangkannya. Mendengar cerita itu, sontak membuat Joko mengabarkan kepada para warga. Para warga yang penasaran mulai berdatangan dan meminta Surti untuk menceritakannya. Sejak malam itu, para warga berjaga di rumah Joko. Mereka tidak mau Pak Marso memaksa istrinya untuk pulang. Para warga yang juga sudah geram ingin sekali mendatangi rumahnya, tetapi Joko menahannya. Dia ingin agar Surti pulih lebih dulu, dan dia bisa mengumpulkan bukti-buktinya. Ketika para warga berkumpul di rumah Joko, Surti meminta tolong pada mereka untuk bisa membebaskan anaknya. Dia tidak mau anaknya dijadikan tumbal. Mendengar permintaan itu, para warga mulai mendatangi rumah Pak Marso. Mereka membobol paksa pintu rumah itu. Pak Marso sedang tidur, terkejut melihat pintu rumahnya dirusak. "Hei, keluar kamu sialan!" Umpat salah satu warga sambil menendang setiap pintu yang ada. Ternyata anaknya sedang tidur bersama Pak Marso. Pak Marso memohon ampun pada para warga. "Kalau kamu mau diampuni, kamu harus pergi dari desa ini dan serahkan anakmu pada kami." Para warga yang kesal langsung menarik anaknya. Anaknya nampak bingung dan ketakutan. Beberapa warga yang kesal sempat memukuli Pak Marso untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Joko dengan membawa Andi. Saat melihat Andi, Surti seketika berlari dan memeluk anaknya itu. Andi, kamu tidak apa-apa kan? Surti mengecek seluruh bagian tubuh anaknya. Ternyata semuanya nampak utuh. Keesokan harinya, langit nampak mendung seolah ikut merasakan duka. Di depan rumah kayu yang mulai lapuk, Pak Marso berdiri sendiri. Tubuhnya ringkih, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya kusut tanpa harapan. Ia memungut barang-barangnya satu persatu, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam karung tua yang sudah sobek di beberapa bagian. Setiap kali ia mengangkat barang, tubuhnya bergetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena rasa malu yang menyesakkan dada. Di sekelilingnya, para warga berkumpul, namun tidak ada belas kasihan di sana. Pergi kau dari sini." "Iya, pergi kau dari sini. Jangan pernah kembali lagi. Dasar pembawa sial." Pak Marso tidak menjawab, hanya bibirnya yang bergerak pelan. Mungkin berbisik meminta maaf, mungkin memohon pengampunan. Namun kata-katanya tertelan oleh gelombang kebencian. Ketika ia tersandung, barang-barangnya tumpah ke tanah berlumpur. Ia mencoba memungutnya kembali, tapi tak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya. Hanya sorot mata sinis yang mengawasi. Dalam keadaan yang mengenaskan, Pak Marso meninggal tanpa sebab yang pasti.
2 minggu setelah kepergiannya, tiba-tiba Surti jatuh sakit. Suatu malam, ia terbangun dengan dada sesak dan perut terasa seperti terbakar. Nafasnya pendek-pendek, wajahnya pucat. Yati dan Joko dalam kepanikan segera membawanya ke rumah sakit. Para dokter berusaha sebaik mungkin, namun hari demi hari kondisi Surti bukannya membaik, malah semakin memburuk. Surti merintih kesakitan. Rintihan Surti terdengar setiap malam. Suaranya parau dan penuh penderitaan. Suara itu merambat melalui celah-celah jendela, mengusik tidur para tetangga. Tubuh Surti semakin kurus. Tulang-tulangnya menonjol di bawah kulit yang semakin pucat. Pupil matanya memutih perlahan, seolah kehidupan sedang direbut paksa darinya. Mungkin ini bukan penyakit biasa, Bu. Bagaimana kalau kita bawa ke orang pintar saja? Ujar Joko dengan suara lirih, penuh keraguan dan harapan yang hampir padam. Tanpa pilihan lain, Yati mengangguk. Mereka membawa Surti ke orang pintar yang dipercaya bisa melihat hal-hal gaib. Namun, setelah memeriksa Surti, orang pintar itu hanya menggeleng pelan. Jiwa orang ini sudah dijadikan tumpal pesugihan. Kalian terlambat. Aku tidak bisa menarik jiwanya kembali ke tubuh ini. Kata-kata itu seperti hukuman mati yang dijatuhkan tanpa ampun. Lalu apa yang terjadi padanya, Mbah? Suara Yati bergetar. Tangannya terus menggoyangkan tubuh Surti yang kini hanya diam dengan pandangan kosong. Tidak lama lagi, kalian hanya tinggal menunggu saja. Yati tersungkur di lantai. Air matanya mengalir deras, membasahi lantai dingin. Apa tidak ada cara, Mbah? Tolong, apapun akan kami lakukan. Namun orang pintar itu hanya menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas, tanpa secercah harapan. Jika mau menghentikan, seharusnya sebelum perjanjian ini terjadi. Sekarang, perjanjian yang ia lakukan menuntut bayarannya. Sepanjang perjalanan pulang, Yati terus menangis. Suaranya lirih memanggil-manggil nama Surti. Namun Surti tetap diam. Matanya memandang kosong ke langit. Pupilnya yang dulu berkilau, kini hanya tersisa putih seperti mayat. 3 hari kemudian, ia pun meninggal dunia. Tidak ada yang menemani saat nafas terakhirnya. Hanya tembok-tembok dingin dan suara angin yang melolong di celah-celah rumah. Para warga akhirnya memakamkannya. Bukan karena rasa belas kasihan, tetapi lebih karena rasa lega, seperti beban berat yang akhirnya terangkat. Namun penderitaan tidak berhenti di sana. Andi mulai menunjukkan perilaku aneh. Setiap hari duduk di teras rumah, tertawa dan menangis sendiri, terkadang berbicara dengan sosok tak terlihat. Joko dan Yati yang tidak ingin Andi bernasib sama, segera membawanya ke orang pintar. Anak ini masih bisa diselamatkan. Biar aku bantu pengobatannya, kata orang pintar itu. Setiap hari, Andi menjalani ritual pengobatan. Joko selalu berada di sampingnya, memastikan anak itu tidak terlepas dari pengawasan. Namun, meski pengobatan terus dilakukan, Andi tetap tidak kembali seperti dulu. Senyumnya kosong, tawanya hanya gema dari kenangan masa kecil yang tidak akan pernah kembali. Dan di desa itu, setiap malam, angin masih berdesir pelan, membawa bisikan, rintihan, dan tangisan yang tertinggal. Seolah cerita tentang Pak Marso dan keluarganya
tak akan pernah benar-benar usai. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri.